Anda masih bersama News NTB pemirsa. Dari Lombok Tengah, ratusan hektar tanaman jagung di Kabupaten Lombok Tengah terancam gagal panen akibat diguyur hujan lebat. Ratusan hektar tanaman jagung di Kabupaten Lombok Tengah terancam gagal panen pada musim tanam ketiga ini. Akibat diguyur hujan yang turun terus-menerus menyebabkan tanaman jagung milik petani layu dan membusuk. Seperti tanaman jagung yang ada di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, meski belum mendekati waktu panen, namun tanaman jagung sudah terlihat layu dan membusuk. Dinas Pertanian dan Peternakan Lombok Tengah mengklaim hingga saat ini Dinas Pertanian belum menerima laporan adanya gagal panen jagung, sementara jumlah petani yang menanam jagung saat ini sedikit dibanding musim tanam sebelumnya, yakni berjumlah kurang dari 1.000 hektar. Selain terancam oleh air hujan, ancaman bagi tanaman jagung adalah ulat gergaji. Ulat gergaji biasanya menyerang tanaman jagung di usia 6 minggu atau 2 bulan. Belum ada laporan gagal panen kalau jagung. Tapi terancam? Ya kalau terancam ya karena hujan kan. Jagung kita sedikit di musim tanam ketiga ini kan ujung-ujungnya ini. Mungkin tidak ada, kurang dari 1.000 hektar musim tanam ketiga ini. Ulat gergaji itu umumnya menyerang pada saat jagung berumur sampai dengan 6 minggu. Nah, itu yang paling parah. Tapi setelah sudah lewat fase 6 minggu itu, fase 6-8 minggu itu sudah aman, sudah jagung. Selain tanaman jagung yang rentan rusak di musim penghujan ini, tanaman lain yang rentan rusak diantaranya cabai, tomat, dan sayur mayur lainnya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Dari Lombok Timur, seorang pemuda asal Lombok Timur berhasil membuat sabun cair dan deterjen berbahan dasar pewarna alami. Usaha kreatif pemuda desa ini laris di pasaran dan mampu menyerap puluhan tenaga kerja. Sabun cair yang dirintis Muhammad Zulham Mardiansyah, pemuda desa Borok Toyong, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur sejak tahun 2020. Usaha kreatif ini bermula dari kegelisahan Zulham melihat kondisi para pemuda di desanya yang banyak menganggur di saat pandemi karena kehilangan pekerjaan. Sabun cuci dari bahan lokal produksi Zulham bersama pemuda setempat laris manis di pasaran. Bahan baku sabun cair dari bahan pewarnaan alami seperti kunyit, kayu sacang, dan daun tumbuhan. Produknya yang dihasilkan mulai dari deterjen, softener, hingga parfum laundry. Jadi awal dulu kita inisiasi kenapa kita inovasi ini berawal dari kegelisahan kita dulu. Jadi yang awalnya teman-teman pemuda di Desa Borok Toyong ini susah untuk mencari tempat yang positif dan kegiatan-kegiatan yang positif, yang selain kegiatan sosial dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan income. Nah, sehingga kita coba berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman kita muda yang ada di sini dan saya bawa ide baru ini loh, ide yang kira-kiranya berpotensi untuk perekonomian kita, terutama di Desa Borok Toyong. Dan alhamdulillah kita coba mengajak teman-teman semua dengan melihat produk ini, boleh dikatakan produk yang newbie di sini ya, dan mereka antusias. Dan alhamdulillah kita coba bermitra juga dengan pemerintah desa, kemudian kita diperkenalkan oleh pemerintah desa, dan alhamdulillah itu bisa dikatakan viral dan diterima langsung. Usaha kreatif ini didukung penuh oleh pemerintah desa Borok Toyong. Pemdes mengalokasikan penambahan modal usaha untuk mengembangkan usaha kreatif ini. Kami pemerintah desa sangat bersyukur sekali, mendukung sekali adik-adik Karang Taruna kami, dan mari kita dan mengajak masyarakat untuk bela dan beli produk lokal kami. Kini produk sabun cair ini semakin berkembang dan masuk ke pasar online di NTB. Setiap hari diproduksi 300 liter sabun cair dengan omset rata-rata 15 juta setiap per bulan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat pemirsa. Seorang bocah berusia 4 tahun di Lombok Barat diduga menjadi korban pencabulan tetangganya berinisial FH. Kasus ini terungkap setelah korban mengadukan kejadian yang dia alami ke ibunya. Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram mengamankan terduga pelaku pencabulan berinisial FH 37 tahun.
Pelaku FH ditangkap dan diamankan polisi setelah mendapat laporan dari ibu korban tentang peristiwa pencabulan yang dialami anaknya. Ironisnya, terduga pelaku pencabulan ini merupakan tetangga korban. Di hadapan polisi, FH mengakui perbuatan cabulnya namun tidak menjelaskan alasan dirinya melakukan perbuatan cabul. Agak begini. Hah? Kayak gendong berdua sama saya. Ya, teman hasil visum kan ada luka baru di sana. Kalau luka baru berarti kan ada benda yang menyentuh, menggesek gitu. Pak. Bekas tangannya masuk. Tidak. Terus dari luar. apa yang masuk? Apa yang menggesek berarti? Benda apa yang menggesek? Mungkin tangan. Tangan. Gitu loh. Ya. Polisi masih melakukan pendalaman motif terduga pelaku melakukan pencabulan terhadap anak berumur 4 tahun. Penanganan perkara tindak pidana dugaan pencabulan TKP di Desa Penimbung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang mana diawali dengan adanya aduan ataupun keluhan dari ibu korban, di mana korban ini perempuan umur 4 tahun, ya, mengeluh kepada ibunya adanya perlakuan yang kurang pas, sehingga ibunya menerima keluhan tersebut dan menyimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana pencabulan di sana. Kasus pencabulan dengan korban anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Mataram belakangan marak. Sebelumnya 8 anak berumur rata-rata 7 tahun menjadi korban pencabulan oleh oknum guru ngaji. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali untuk Anda, untuk itu tetaplah bersama kami.